Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ada pertanyaan dari saudara Dwi Purwanto. Disidangkan pada hari Jumat 1 Rajab 1432 Hijriah bertepatan dengan 3 Juni 2011 Masehi. Pertanyaan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Muhammadiyah. Saya ingin bertanya mengenai hal yang menurut saya sangat penting. Karena sebentar lagi saya mau menikah dengan wanita LDII. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap ajaran LDII? Terima kasih atas jawabannya. Jawaban: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada saudara Dwi Purwanto karena telah menemukan wanita pilihannya untuk dinikahi. Kedua, karena kebetulan wanita pilihan saudara berasal dari kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII dan sesuai dengan pertanyaan saudara di atas, maka ada beberapa hal yang perlu perhatian. Bahwa LDII pernah ditetapkan sebagai aliran sesat karena dianggap reinkarnasi dari Islam Jamaah. Butir kesesatannya adalah karena di antara paham yang dikembangkan oleh LDII ini adalah paham takfir, yakni menganggap semua orang Islam yang tidak bergabung ke dalam barisannya dianggap sebagai orang kafir. LDII yang didirikan oleh mendiang Nur Hasan Ubaidah Lubis dinyatakan terlarang oleh pengawas aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, karena kembali merasakan masyarakat, akhirnya dilarang melalui SK Jaksa Agung RI nomor Kep 08-DA-10/1971. Setelah itu berganti nama Lemkari, Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Pada tahun 1960 dalam Mubes di Asrama Haji Pondok Gede berganti nama menjadi LDII. Untuk diketahui, pokok-pokok ajaran Islam Jamaah atau LDII adalah sebagai berikut. 1. Orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tua sekalipun. Kedua, kalau ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan solat di masjid mereka, maka bekas tempat solatnya dicuci karena dianggap sudah terkena najis. Yang ketiga, wajib taat pada amir atau imam mereka. Yang keempat, mati dalam keadaan belum baiat kepada amir atau imam LDII, maka akan mati jahiliyah atau kafir. Yang kelima, Al-Quran dan hadis boleh diterima adalah yang mangkul, yang keluar dari mulut imam atau amir mereka, selain itu haram diikuti. Yang keenam, haram mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada imam atau amir mereka. Yang ketujuh, dosa bisa ditebus kepada sang amir atau imam dan besarnya tebusan tergantung besar kecilnya dosa yang diperbuat dan ditentukan oleh amir atau imam. Yang kedelapan, harus rajin membayar infak, sedekah dan zakat kepada amir atau imam mereka. Selain kepada mereka adalah haram. Yang kesembilan, harta zakat, infak dan sedekah yang sudah diberikan kepada amir atau imam haram ditanyakan catatannya atau penggunaannya. Kesepuluh, haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompoknya. Yang kesebelas, haram solat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka. Kalaupun terpaksa, tidak perlu wuduk dan harus diulang. Yang ke-12, haram menikahi orang di luar kelompoknya.
Yang ke-13, perempuan LDII kalau mau bertamu di rumah orang selain kelompoknya harus memilih waktu haid dalam keadaan kotor. 14, kalau ada orang di luar kelompok mereka bertamu ke rumah mereka, maka bekas tempat duduknya harus dicuci karena dianggap najis. Majelis Ulama Indonesia menetapkan 10 kriteria suatu aliran dapat digolongkan tersesat. Namun, tidak semua orang dapat memberikan penilaian suatu aliran dinyatakan keluar dari nilai-nilai Islam. Suatu paham atau aliran keagamaan dapat dinyatakan sesat bila memenuhi salah satu dari 10 kriteria, kata Ketua Panitia Pengarah Rakernas MUI tahun 2007, Yunahar Ilyas di Jakarta. 10 kriteria aliran sesat tersebut adalah: 1. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Yang menarik, sebagaimana hasil Rakernas LDII 2007, organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan ini tidak mengkafirkan atau menajiskan seseorang, dan masjid yang dikelolanya terbuka untuk umum. Dalam LDII juga tidak ada keamiran dan mau diimami oleh orang lain, dengan mengikuti ijtima ulama untuk melaksanakan taswiyah al-manhaj dan tansik al-harakah. Kami punya paradigma baru, kata Ketua Wanhad DPD LDII Kota Cirebon, Dr. Andes Haji Mansur MS. Namun Ketua MUI Ki Haji Ma'ruf Amin menyatakan bahwa memang saat ini LDII sedang berusaha untuk berada dalam jajaran umat Islam dan ormas Islam lainnya dan sudah mulai mau menyatu, tetapi MUI belum merehabilitasinya. MUI akan membuka diri jika LDII berkeinginan kembali bergabung bersama ormas Islam lain, asalkan bersedia menyampaikan surat pernyataan secara resmi. Tidak akan berperilaku seperti yang dituduhkan selama ini, salah satunya menganggap orang di luar mereka kafir. Sebenarnya iktikad baik LDII untuk keluar dari eksklusivisme sudah mulai terlihat, di mana sebagian dari mereka sudah mulai mau bersalaman dan tidak mencuci tangannya lagi setelah bersalaman. Namun untuk batin mereka hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, apabila sudah tidak lagi mengamalkan pokok-pokok ajaran yang 14 butir di atas dan tidak ada indikasi ke arah aliran sesat, maka umat Islam dapat membuka diri termasuk Muhammadiyah dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sumber Majalah Suara Muhammadiyah nomor 17 2011. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.